Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Kristus, pemirsa dan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati dimanapun saudara berada pagi hari ini. Sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh ada di dalam kasih-Nya. Kamis 26 Januari 2023. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh sepanjang hari ini, baiklah setiap kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau memuliakan Dia, sebab tanpa Tuhan apa artinya hidup ini? Mari kekasih Kristus kita memuliakan Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan. Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Mazmur pasal 13 ayat 4. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita belajar dari kitab 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu. Lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanya Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku, dan dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai dengan 11. Kesukaran dalam tuntunan Tuhan akan menjadi peluang untuk mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Kita tidak mengharapkan kesukaran. Namun bagi orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan, kesulitan akan menjadi peluang untuk mengalami kuasa-Nya. Suka tidak suka merupakan suatu kenyataan bahwa hidup ini tidaklah bebas dari kesukaran. Bahkan ketika kita mengalami berkat Tuhan pun ada kalanya kesukaran mendatangi diri kita.
yaitu berupa ancaman dari orang-orang yang merasa tidak senang karena mereka melihat Tuhan berbuat baik kepada diri kita. Namun apabila kita tetap hidup bergantung kepada Tuhan, justru kesukaran tersebut akan diubahnya menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami kuasa dan berkat-Nya yang lebih besar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, hal itulah yang dialami oleh Daud. Seperti yang dicatat di dalam 1 Tawarik pasal 14, mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka orang-orang Filistin bergerak maju untuk menangkap dirinya. Menghadapi ancaman tersebut, kembali Daud menyatakan kebergantungan kepada Tuhan, yaitu dengan memohon tuntunannya. Suatu sikap yang tepat dan tidak sia-sia. Karena melalui kesukaran yang ia hadapi tersebut, Daud melihat bagaimana kuasa Tuhan yang menerobos para musuhnya dan mengalahkan mereka. Singkat kata, kesukaran yang ia hadapi telah menjadi peluang bagi dirinya untuk mengalami pertolongan dan berkat Tuhan yang lebih besar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya kalau kita perhatikan baik-baik bahwa kedaulatan Tuhan tetap kedaulatan Tuhan, dan Tuhan tetap bertanggung jawab kepada janjinya dan berkuasa untuk melakukan janjinya. Kita melihat dari seorang Daud bagaimana ia mengerti akan hal ini, dan pada saat ia mengalami tekanan, mengalami kesukaran, dia berteriak kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan menolong ia. Tuhan membuat musuh-musuhnya kalah, dan dia keluar sebagai pemenang. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, di dalam mengiringi Tuhan, janganlah pernah sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan logika kita, mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Justru hal itu akan membuat kita menjadi kalah, menjadi lemah. Bahkan boleh jujur saya katakan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan kita seperti itu yang menghalangi pertolongan Tuhan, yang menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sadari siapakah kita di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap saudara dan saya, kita ini adalah milik Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya di atas kayu salib. Sebab itu, mari di dalam mengikuti Tuhan, di dalam mengiringi Tuhan, kita tunduk dan taat kepada kehendak-Nya. Biarlah Dia yang menuntun kita pasti menolong kita dalam kemenangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa selama berada di dunia ini, hidup manusia tidak akan pernah bebas dari kesukaran. Namun, bila kami hidup dengan bergantung kepadamu, mengandalkan Engkau sepenuhnya, maka kesulitan yang kami hadapi justru akan menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat betapa besarnya kasih dan kuasa-Mu. Bahkan semakin besar tantangan kehidupan yang kami hadapi, maka semakin besar pula kemuliaan-Mu yang akan kami alami di dalam pertolongan-Mu.
Karena sesungguhnya kuasa-Mu tidak terbatas dan kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau, mengucap syukur dan terima kasih, sebab Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam sampai pada pagi hari ini. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah membuat kami beristirahat dengan baik dan bangun pada pagi hari ini, bahkan bangun dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan kami mohon tuntunan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu. Belas kasihan-Mu kami mohon. Tuhan yang maha baik, kami menyerahkan hidup kami ke dalam anugerah-Mu yang tiada batas itu. Kami berterima kasih karena kami percaya sepanjang hari ini Engkau akan menuntun kami. Tuhan, seringkali kami meninggalkan Engkau, tetapi kesetiaan-Mu senantiasa membuka jalan bagi hidup kami tepat pada waktunya. Kami berserah kepada Engkau ya Allah. Kami mohon belas kasihan-Mu setiap saat. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan ajar kami sungguh bergantung hanya kepada Engkau. Biarlah setiap kami berjalan selaras dengan firman-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan para hamba-hamba-Mu yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu turun kepada hamba-Mu, Ibu Uce Lololuan. Biar Tuhan dia bersandar sepenuhnya kepada Engkau, mengandalkan Engkau sekuat tenaganya. Dan Tuhan berkati ia menjadi seorang istri penolong yang taat dan setia kepada firman-Mu, yang senantiasa menopang semua tugas pekerjaan pelayanan daripada suaminya, bahkan menjadi berkat kepada anak cucunya di dalam mengasuh mereka. Terima kasih Bapa, berkat suaminya Bapak Christian Patiran dalam semua tugas pekerjaan, dan Tuhan pakai hidup mereka untuk selalu taat dan setia kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa yang berada di kota Manokwari, selaku gembala jemaat dari Gereja Pentakosta Haleluya Indonesia, jemaat Victory yang ada di Reremi Manokwari. Tuhan memberkati apa yang telah Engkau percayakan kepada dia, dapat ia kerjakan dengan sekuat tenaganya karena takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan menghargai anugerah yang Engkau berikan kepada dia. Bapa, berkati ia dengan kekuatan spesial jasmani rohani. Berkati ia dengan kesehatan yang luar biasa. Segala sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya secara jasmani, kami tetap sepakat, kami patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan daripada Tuhan turun bagi hamba-Mu Bapak Kristom Kapisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kasih kuasa-Mu di dalam pelayanannya. Tuhan, biarlah ia sungguh menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Yuliana Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, menjadi berkat kepada anak-anaknya, bahkan spesial menjadi berkat kepada seluruh jemaat yang dipimpinnya. Kasih Kristus menjadi dasar pelayanannya, dan takut akan Tuhan senantiasa memotivasi pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hamba-Mu.
Pakai hidup hamba-Mu untuk senantiasa menyatakan apa yang Engkau mau dalam kehidupannya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan setiap saat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga kepada hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Tuhan, Engkau yang memanggil hamba-Mu. Tuhan, Engkau juga yang bertanggung jawab atas hamba-Mu. Engkau yang memelihara ia, dan Engkau yang menuntun ia setiap saat di dalam kebenaran-Mu. Sekalipun kesukaran demi kesukaran yang senantiasa mengganggu hidupnya, tetapi dia akan berfokus kepada Engkau Tuhan, seperti seorang Daud yang tetap memandang kepada Engkau. Maka Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas hidupnya. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Christian Patiran, akan menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Uce Leluan, dan juga kepada anak-anak tercinta, bahkan juga menjadi berkat kepada cucu-cucu kekasih. Tuhan memberkati kedua cucu mereka, Gracia dan Rafael, dalam pertumbuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, lindungi, pelihara, dan Tuhan senantiasa memberkati mereka jasmani dan rohani. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pagi hari ini Bapak, hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak cucu, kepada banyak orang. Tuhan, hamba mohon biarlah kasih Kristus turun kepada hamba-Mu senantiasa. Berikan ia kekuatan jasmani rohani. Berikan ia kesehatan yang terbaik, dan Tuhan damai sejahtera-Mu melimpah dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menikmati hidupnya di dalam kebenaran-Mu, menikmati hidupnya dengan damai-Mu, dengan sukacita-Mu. Dan biarlah Tuhan dia boleh selalu memuji dan memuliakan Engkau. Berkati hamba-Mu menjadi berkat kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Ripka yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan bawa hidup hamba-Mu untuk terus dan terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Jadikan ia seorang istri yang takut akan Tuhan, yang mendampingi suaminya Bapak Pendeta Edi Renyaan. Biarlah dengan taat dan setia ia berdiri dalam kebenaran-Mu, menyatakan kekuatan pertolongan-Mu, menjadi berkat untuk menopang pelayanan suaminya, untuk mengasuh anak-anaknya dalam kebenaran. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan berkati ia dengan kesehatan. Terima kasih. Proses kesembuhan yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupannya, dan itu terjadi total dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea. Pakai hidup hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea untuk terus berjalan di dalam kekuatan-Mu, dalam kasih-Mu. Biarlah hamba-Mu setiap saat berseru kepada Engkau, menaruh hidupnya, pengharapannya kepada Engkau ya Allah, dan Engkau tidak akan mengecewakan ia. Pakai hidupnya menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, dan bawa hidup hamba-Mu ini ya Allah di dalam kebenaran-Mu setiap saat, sehingga hamba-Mu ini sungguh menyatakan kasih Kristus dalam kebenaran kepada banyak orang yang ia hadapi, yang ia layani. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Hamba serahkan hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea ke dalam tangan-Mu. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Glenn Wanggai, Gembala Jemaat dari Gereja Pantekosta Haleluya Indonesia, Jemaat Mawar Sharon Family. Tuhan memberkati, saat ini berada di kota Manokwari. Tuhan, Engkau yang memanggil ia dalam pelayan ini, dan hamba percaya Tuhan, Engkau juga yang melindungi, memelihara
Dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan pelayanannya. Engkau sedia yang terbaik bagi ia. Biar dia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan. Menjadi berkat kepada istri kekasih. Menjadi berkat kepada anak-anak tercinta. Bahkan menjadi berkat kepada jemaat yang dipimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri ia kesehatan yang terbaik. Lindungi dan pelihara ia. Juga lindungi istrinya. Jikalau dalam tugas berjauhan dengan dia, tapi Tuhan lindungi ia siang dan malam bersama dengan ia. Dan juga kepada anak-anak dalam pertumbuhan, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat kepintaran di dalam bangku pendidikan mereka. Pakai hamba-Mu semakin luar biasa, seperti seorang Daud yang tetap berseru kepada Engkau, berharap kepada Engkau, mengandalkan Engkau senantiasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Biarlah hamba-Mu berdiri dengan pertolongan Tuhan, memiliki kekuatan yang benar daripada Tuhan. Ajar ia rendah hati di saat belajar firman-Mu, sehingga dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan Engkau sepenuhnya, ya Allah. Biarlah oleh pertolongan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dia berdiri menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus, demikian juga kepada kedua anak tercinta, Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati hidup pribadi rumah tangganya, diberkati semua usaha pekerjaan bisnis mereka, diberkati. Bahkan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada mereka diberkati dalam nama Yesus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka dan perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Quincy Lik Wakil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berada di Sorong ataupun di mana saja berada pada hari ini. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Biarlah urapan baru turun bagi hamba-Mu. Kekuatan daripada Tuhan, jasmani dan rohani, turun kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kebenaran demi kebenaran, sehingga hidup hamba-Mu menjadi berkat kepada pribadinya, kepada keluarganya, suami dan anak-anak, dan juga dalam semua pekerjaan, bisnis, pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi ia siang dan malam, keluarganya dilindungi, dan Tuhan buat berhasil. Anak-anaknya di dalam bangku pendidikan, di tempat perkuliahan diberkati semuanya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu kepada hamba-Mu ini. Tuhan berkati ia untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari hari ini. Ya Tuhan, hamba berdoa memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu dengan kekuatan-Mu, dengan otoritas-Mu. Menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Vera Tanamal dan anak tercinta Samuel. Tuhan memberkati hidup pribadi rumah tangga mereka. Semua tugas pekerjaan bisnis yang dipercayakan kepadanya dapat ia kerjakan dengan benar, dengan baik, karena Tuhan bersama dengan ia. Semua tantangan Tuhan Engkau menerobos, seperti Engkau menolong Daud. Demikian Engkau lakukan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Freddy Jeffrey Alau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lik Peter,
yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati, pimpin, bimbing, bawa hidup hamba-Mu semakin taat dan setia kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu setiap saat, menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Desi Waisiri, dan juga kepada anak-anak tercinta. Tuhan memberkati, pakai hidupnya menjadi berkat. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Agung Wibawa yang berada di kota Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu di dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga hamba-Mu berdiri dengan kekuatan-Mu, menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Diana Siska, dan kedua anak kekasih, Jason dan Yudea. Bahkan orang tua mereka diberkati. Tuhan pakai hamba-Mu, bawa hidup hamba-Mu setiap saat melakukan kehendak-Mu. Biar apa yang Engkau telah rancangkan dalam kehidupannya dapat ia kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan berkati semua tugas pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang ada pada saat ini di Kabupaten Arfak, ya Allah. Tuhan memberkati dalam tugas pekerjaan pelayanannya. Sebagai seorang pendidik, Tuhan berikan hikmat marifat kepadanya. Dengan takut akan Tuhan, dengan kasih Kristus, jadi akan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepadanya. Tuhan lindungi ia siang dan malam. Jauhkan ia dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan memberkati istri kekasihnya Ibu Ayu dan kedua anak tercinta Mercy dan Anggi. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat menjadi berkat dalam nama Yesus terjadi dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Levinus Doan Siba yang berada di Bakaro, Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu seperti apa yang Engkau mau, ya Allah. Engkau tuntun ia terus dalam kebenaran. Menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat bagi banyak orang. Spesial di tempat pekerjaannya, Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Levinus Doan Siba untuk hidup terus dalam kebenaran demi kebenaran, dan terus melakukan apa yang Engkau mau, menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, berikan hikmat-Mu dalam kehidupan pribadi dan pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada para hamba-hamba-Mu. Hamba berdoa kepada hamba-Mu juga Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan keluarga besar mereka. Bapak Abraham Samori dan keluarga, Tuhan juga berkati. Biar Tuhan hidup mereka terus dipersembahkan bagi Engkau. Spesial kepada Yayasan Eden House yang mereka pimpin, yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dapat terus mereka berjalan dalam kebenaran-Mu. Biarlah Yayasan Eden House menjadi berkat untuk memberkati orang banyak. Jiwa-jiwa yang dilayani mereka, Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang tidak terbatas melimpah atas mereka. Terima kasih Bapa. Berkati istri kekasihnya, berkati anak cucunya. Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Yesus, hamba serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan keluarga besarnya di dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Biarlah setiap kita yang boleh mendengar firman Tuhan, kiranya firman Tuhan tidak berhenti pada diri kita. Dengan kasih Kristus, saya berharap kebenaran ini boleh dibagikan juga kepada orang lain. Berkat yang Anda terima, tolong bagikan juga kepada orang lain, kepada saudara-saudara Anda, kepada teman-teman Anda.
Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kekasih Kristus, kita tetap percaya kesukaran bukan sesuatu yang membuat kita mundur, tetapi kesukaran justru sedang menuntun kita untuk boleh melihat, menikmati kuasa Tuhan yang besar yang disiapkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.